Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ratna Diah Felisa dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2 semester 3, Stikes Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan payudara saat kehamilan. Mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan Nifas dan Bayi Baru Lahir. Dosen pengampu Ibu Vika Nurul Hidayah, SST MKM. Langsung saja kita mulai. Happy watching! Proses kehamilan sampai kelahiran merupakan rangkaian dalam satu kesatuan yang dimulai dari konsepsi, nidasi, pengenalan adaptasi ibu terhadap nidasi, kemudian pemeliharaan kehamilan, perubahan endokrin sebagai persiapan menyongsong kelahiran bayi, dan persalinan dengan kesiapan untuk memelihara bayi. Dalam menjalani proses kehamilan tersebut, ibu hamil mengalami perubahan-perubahan anatomi pada tubuhnya sesuai dengan usia kehamilannya. Mulai dari trimester 1 sampai dengan trimester 3 kehamilan. Perubahan-perubahan anatomi tersebut meliputi seorang wanita mengalami perubahan yang sangat signifikan, baik dari segi fisik, seperti perut yang membuncit dan payudara membesar, ataupun dari segi psikologisnya seperti lebih sensitif, ingin perhatian yang lebih dari orang-orang sekitarnya, atau bahkan mengalami gangguan body image karena perubahan fisik yang dialaminya. Perubahan pada sistem pencernaan seperti sembelit, mual atau nausi, perut kembung akibat makanan yang tertahan dalam lambung. Perubahan pada sistem perkemihan seperti ibu hamil yang sering buang air kecil karena adanya desakan oleh fetus yang semakin membesar dalam uterus. Perubahan pada sistem muskuloskeletal seperti postur tubuh ibu yang berubah, membuatnya tidak nyaman untuk bergerak. Adanya kram kaki yang sering terjadi pada ibu. Memang ada kalanya perubahan yang terjadi tak begitu nyaman dirasakan. Kemudian definisi kehamilan. Kehamilan adalah sebuah proses yang dimulai dari tahap konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya kehamilan normal adalah 280 hari atau 40 minggu. Dihitung dari hari pertama HI terakhir. Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum, dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Kehamilan normal akan berlangsung dalam 40 minggu, bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehamilan adalah suatu proses yang diawali dengan penyatuan spermatozoa dan ovum, atau yang disebut fertilisasi, dan dilanjutkan dengan implantasi hingga lahirnya bayi, yang lamanya berkisar 40 minggu. Perubahan payudara saat hamil akan terus terjadi seiring kehamilan yang semakin membesar. Sebab, kehamilan akan mempengaruhi kadar hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh ibu hamil. Hormon estrogen akan merangsang pertumbuhan sel-sel saluran payudara dan menghasilkan sekresi prolaktin hormon lain. Kemudian, hormon prolaktin akan merangsang pembesaran payudara dan produksi ASI. Progesteron juga mendukung pembentukan dan pertumbuhan sel penghasil susu di dalam kelenjar payudara. Kehamilan menyebabkan banyak perubahan pada tubuh wanita. Salah satunya adalah perubahan payudara ibu hamil yang kerap membuat tidak nyaman. Namun tidak perlu khawatir karena perubahan tersebut normal terjadi. Kondisi ini terjadi karena saat hamil, tubuh melepas hormon estrogen dan progesteron. Selain itu ada juga prolaktin, hormon yang memicu produksi ASI. Perubahan ini menjadi tanda tubuh ibu hamil sedang mempersiapkan diri untuk proses menyusui. Kemudian ada anatomi payudara. Perubahan payudara saat hamil akan terus terjadi seiring kehamilan yang semakin membesar. Sebab kehamilan akan mempengaruhi kadar hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh ibu hamil.
Hormon estrogen akan merangsang pertumbuhan sel-sel saluran payudara dan menghasilkan sekresi prolaktin. Kemudian, hormon prolaktin akan merangsang pembesaran payudara dan produksi ASI. Progesteron juga mendukung pembentukan dan pertumbuhan sel penghasil susu di dalam kelenjar ibu. Setelah melahirkan bayi, payudara, memae atau susu adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit di atas otot dada. Fungsi dari payudara adalah memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Manusia mempunyai sepasang kelenjar payudara yang beratnya kurang lebih 200 gram, saat hamil 600 gram, dan saat menyusui 800 gram. Kemudian pada payudara terdapat 3 bagian utama, yaitu ada korpus atau badan, yang kedua areola, dan yang ketiga ada papila atau puting. Korpus atau badan yaitu bagian yang membesar. Korpus terdiri atas alveolus, yaitu unit terkecil yang memproduksi susu. Bagian dari alveolus adalah jaringan lemak, sel plasma, sel otot polos, dan pembuluh darah. Lobulus yaitu kumpulan dari alveolus. Lobus yaitu beberapa lobulus yang berkumpul menjadi 15-20 lobus pada tiap payudara. ASI dianjurkan dari alveolus ke dalam saluran kecil atau ductulus. Kemudian beberapa ductulus bergabung membentuk saluran yang lebih besar, disebut ductus lactiferus. Dari gambar di samping, sudah tahu kan mana bagian korpus? Yang kedua ada areola, yaitu bagian yang kehitaman di tengah. Sinus lactiferus yaitu saluran di bawah areola yang besar melebar. Akhirnya memusat ke dalam puting dan bermuara keluar. Dalam dinding alveolus maupun saluran terdapat otot polos yang bila berkontraksi dapat memompa ASI keluar. Lalu papila atau puting, yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara. Bentuk puting ada 4, yaitu bentuk yang normal atau pendek, datar, panjang, dan terbenam atau inverted. Perubahan kedua, sesuai dengan daur haid, beberapa hari sebelum haid, payudara akan mengalami pembesaran maksimal, tegang, dan nyeri. Oleh karena itu, pemeriksaan payudara tidak mungkin dilakukan pada saat ini. Perubahan ketiga terjadi pada masa hamil dan menyusui. Saat hamil, payudara akan membesar akibat proliferasi dari epitel ductus lobulus dan ductus alveolus, sehingga tumbuh ductus baru. Adanya sekresi hormon prolaktin memicu terjadinya laktasi, di mana alveolus menghasilkan ASI dan disalurkan ke sinus, kemudian dikeluarkan melalui ductus ke puting susu. C. Perubahan dan adaptasi payudara ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Akibat pengaruh estrogen, mamae atau payudara membesar dan tegang terutama pada daerah areola dan papila. Puting susu membesar dan menonjol. Payudara akan membesar dan kencang. Ini karena pada awal pembuahan terjadi peningkatan hormon kehamilan yang menimbulkan pelebaran pembuluh darah dan memberi nutrisi pada jaringan payudara. A. Trimester 1. Dalam 3 bulan pertama, daerah sekitar puting dan puting susu akan terlihat berwarna lebih gelap karena terjadi peningkatan persediaan darah ke seluruh tubuh. Maka daerah sekitar payudara akan tampak bayangan pembuluh-pembuluh vena di bawah kulit payudara. Pada trimester pertama, payudara akan terasa penuh, perih, dan lebih sensitif pada saat usia 4 minggu kehamilan. Estrogen dan progesteron adalah hormon utama yang paling berpengaruh terhadap perubahan payudara tersebut. Peningkatan estrogen menumbuhkan jaringan lemak, saluran mamae, alveoli, dan puting susu. Progesteron memicu dalam pertumbuhan jaringan glandula dan alveoli. Setelah 2 bulan, payudara akan mulai membesar dan sirkulasi pembuluh darah meluas dengan pembuluh vena menjadi lebih terlihat di bawah kulit. Puting susu akan menjadi lebih besar dan lebih menonjol. Puting susu dan areola
akan menjadi lebih gelap warnanya. Tanda-tanda umum. 1. Pembengkakan payudara. 2. Perasaan berat atau penuh pada bagian payudara. 3. Pembesaran dan peningkatan puting. 4. Ketika diraba, lobulus semakin kasar. 5. Perluasan dan peningkatan pigmentasi areola. Selanjutnya pada trimester kedua. Pada trimester 2, estrogen dan progesteron mempengaruhi pertumbuhan dan sistem ductus. Lobulus dan alveoli dapat meningkatkan produksi susu selama kehamilan. Konsentrasi dan kadar prolaktin dalam darah ibu meningkat. Tanda-tanda umum. Yang pertama, payudara akan bertambah besar dan berat. Perubahan tersebut membuat pembuluh darah yang berada di bawah kulit menjadi tampak lebih jelas. 2. Perubahan warna areola menjadi gelap dan pembentukan bercak kulit di sekitar dan di luar areola. 3. Sphincter angioma di dada atas. 4. Striae payudara. Kemudian trimester 3. Pada trimester 3, pada payudara wanita terdapat striae karena adanya peregangan lapisan kulit. Hal ini terjadi pada 50% wanita hamil. Selama trimester ini pula, sebagian wanita mengeluarkan kolostrum secara periodik. Mamae semakin tegang dan membesar sebagai persiapan untuk laktasi akibat pengaruh somatotropin, estrogen, dan progesteron. Dan pada trimester ini, kolostrum atau cairan kental berwarna putih kekuningan atau orange sudah mulai keluar. Aliran darah di dalamnya lambat dan payudara menjadi besar kembali. American Pregnancy Association mengatakan bahwa kolostrum memiliki banyak manfaat untuk bayi yang baru lahir. Beberapa di antaranya adalah untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh pada bayi, mencukupi kebutuhan nutrisi serta gizi yang dibutuhkan oleh bayi, dan meningkatkan kesehatan mata, otak, serta hati. Fungsi kolostrum adalah sebagai berikut. Yang pertama, kolostrum kaya akan sel aktif imunitas atau kekebalan tubuh, antibodi, dan protein protektif lainnya. Jadi, kolostrum memberikan imunisasi pertama, melindungi terhadap banyak infeksi, dan hal ini tentunya membantu pengatur perkembangan sistem imun bayi. 2. Kolostrum kaya akan sel aktif imunitas atau kekebalan tubuh, antibodi, dan protein protektif lainnya. Jadi, kolostrum memberikan imunisasi pertama, melindungi terhadap banyak infeksi, dan hal ini tentunya membantu mengatur perkembangan sistem imun bayi. Kemudian selanjutnya ada kolostrum mengandung sel darah putih atau leukosit dalam jumlah besar yang dapat melawan bakteri dan virus. 4. Melindungi bayi dari diare karena kolostrum mengandung zat kekebalan tubuh. Yang kelima, kolostrum juga berfungsi sebagai nutrisi penting yang lengkap bagi bayi. 6. Kolostrum mengandung faktor pertumbuhan yang membantu kematangan saluran pencernaan bayi untuk berfungsi efektif, sehingga kuman dan zat alergi sulit masuk ke badan bayi. Yang ketujuh, kolostrum mengandung enzim-enzim pencernaan yang belum mampu diproduksi tubuh bayi, seperti protisi untuk menguraikan protein, lipase untuk menguraikan lemak, dan amilase untuk menguraikan karbohidrat, sehingga membuat kolostrum mudah sekali dicerna oleh sistem pencernaan bayi yang memang belum sempurna. 8. Kolostrum merangsang bayi agar terjadi gerakan usus sehingga mekonium, tinja bayi yang berwarna hitam, cepat dikeluarkan dari usus. Hal ini dapat mengatasi masalah zat dalam tubuh bayi yang menyebabkan bayi kuning, bilirubin, atau dapat mengurangi kelebihan bilirubin. Kelebihan bilirubin terjadi karena belum sempurnanya mekanisme pengaturan jumlah sel darah merah pada tubuh bayi. Yang kesembilan, kolostrum kaya akan vitamin A dan E yang membantu melindungi mata dan mengurangi infeksi. Di samping itu, kolostrum juga mengandung vitamin B6, B12, vitamin C, vitamin D, dan vitamin K
dan mineral, terutama zat besi dan kalsium. 10. Kolostrum juga mengandung beberapa zat dalam jumlah yang tinggi seperti natrium, kalium, dan kolesterol. Kombinasi zat ini ampuh untuk perkembangan jantung, otak, serta sistem saraf pusat bayi. Kemudian ada cara merawat payudara selama kehamilan. Perawatan payudara sangat penting dilakukan selama hamil sampai masa menyusui. Hal ini karena payudara merupakan penghasil ASI yang merupakan makanan pokok bayi yang baru lahir, sehingga harus dilakukan sedini mungkin. Perawatan payudara pada masa kehamilan diantaranya sebagai berikut. 1. Periksa puting susu untuk mengetahui apakah puting susu datar atau masuk ke dalam. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memijat dasar puting susu secara perlahan. Puting susu yang normal akan menonjol keluar. Apabila puting susu tetap datar atau masuk kembali ke dalam payudara, maka sejak hamil 3 bulan harus dilakukan perbaikan agar bisa menonjol. Dilakukan dengan cara menggunakan kedua jari telunjuk atau ibu jari di daerah sekitar puting susu diurut ke arah berlawanan menuju ke dasar payudara sampai semua daerah payudara. Dilakukan sehari 2 kali selama 6 menit. 2. Kedua telapak tangan dibasahi dengan minyak kelapa. 3. Kedua puting susu dipegang lalu ditarik, diputar ke arah dalam dan keluar. 4. Pangkal payudara dipegang dengan kedua tangan lalu diurut ke arah puting susu sebanyak 30 kali sehari. 5. Pijat kedua areola mamae hingga keluar 1-2 tetes. 6. Kedua puting susu dan sekitar dibersihkan dengan handuk kering dan bersih. 7. Pakailah BH yang tidak ketat dan bersifat menopang payudara. Jangan memakai BH yang ketat dan menekan payudara. Manfaat perawatan payudara selama kehamilan. Bila seorang ibu hamil tidak melakukan perawatan payudara dengan baik dan hanya melakukan perawatan menjelang melahirkan atau setelah melahirkan, maka sering dijumpai kasus-kasus yang akan merugikan ibu dan bayi. Manfaat perawatan payudara selama hamil diantaranya adalah 1. Menjaga kebersihan payudara terutama kebersihan puting susu. 2. Melenturkan dan menguatkan puting susu sehingga memudahkan bayi untuk menyusui. 3. Merangsang kelenjar-kelenjar air susu sehingga produksi ASI banyak dan lancar. 4. Dapat mendeteksi kelainan-kelainan payudara secara dini dan melakukan upaya untuk mengatasinya. 5. Mempersiapkan mental ibu untuk menyusui. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Payudara atau mamae atau susu adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit. Di atas otot dada, fungsi dari payudara adalah memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Manusia mempunyai sepasang kelenjar payudara. Pada payudara terdapat 3 bagian utama, yaitu korpus atau badan, yaitu bagian yang membesar, areola, yaitu bagian yang kehitaman di tengah, dan papila atau putih, yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara. Perkembangan payudara juga dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.